Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu ketiga bulan April 2020. Itu artinya kita sudah 4 minggu ibadah Sabat di rumah masing-masing. Tapi yang saya mau katakan buat kita, bersukacitalah karena Bapak Yahweh akan terus menyertai saudara dan memberkati saudara semua. Sebelum kita mulai kebaktian Sabat ini, saudara-saudara, saya ingin menyapa saudara pribadi lepas pribadi. Semalam saya berusaha untuk mengingat saudara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan saya catat. Mudah-mudahan ya tidak ada yang terlewatkan. Tapi andai kata ada di antara saudara yang terlewatkan, saya minta maaf. Tapi percayalah, Bapak Yahweh tetap akan menyertai saudara dan memberkati saudara. Pertama-tama tentunya saya akan menyapa istri tercinta. Shalom Mama. Shalom. Sehat Mama ya. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati Mama. Begitu juga kepada keluarga Panji, Foni, Rea, dan Regen. Halo Regen. Masih lockdown ya Regen ya. Tapi tambah ganteng Regen. Ya, luar biasa. Bapak Yahweh berkati. Sehat ya Regen ya. Amin. Haleluya. Begitu juga saya akan menyapa Ferry, Tia, Aaron, Ebi, dan Abriel di Bali. Halo Fer, Tia, sehat ya? Amin. Bapak Aaron, Ebi, Abriel, Bapak Yahweh memberkati dan menyertai kalian semua. Amin. Selanjutnya saya akan menyapa More. Shalom Pak John. Hampir 1 bulan kita nggak sua, ya. Tapi saya percaya sukacita Bapak Yahweh terus menyertai Pak John. Begitu juga dengan Pak John dan Ibu Ripka. Kapan balik lagi nih Pak John? Ya, kami sudah rindu untuk kembali sama-sama dengan Pak John beribadah di Hoya. Ya. Ya, Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Pak John, Ibu Ripka, sekeluarga. Saya akan juga menyapa Pak Edi Chandra, Risna. Shalom. Sehat ya Pak Edi ya. Bapak Yahweh menyertai. Amin. Begitu juga dengan Naomi dan Nathan. Ya. Percaya anugerah dari Bapak Yahweh terus mengalir dalam kehidupan Pak Edi dan keluarga. Selanjutnya saya akan menyapa Pak Sutikno. Waduh, saya lihat tambah lama, tambah berwibawa. Jembrongnya makin panjang Pak Tikno, semakin berwibawa. Ya, Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Pak Tikno, Ibu Lina, serta keluarga. Ya, semangat. Begitu juga saya akan menyapa Pak Jufrison dan Ibu Ripka, serta Nael dan Noel. Sehat ya Pak Jufrison ya. Ya. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Pak Jufrison bersama dengan keluarga. Amin. Begitu juga saya akan menyapa Hari, Desi, dan Jesse. Sehat-sehat semua ya. Bapak Yahweh memberkati kalian semua. Amin. Begitu juga Saskia. Halo, apa kabar Saskia? Bapak Yahweh memberkati Saskia. Ya, tetap percaya Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan Saskia. Begitu juga dengan Pak Arik Tonang dan Ibu Anita Lubis. Shalom Pak, sehat ya? Bapak Yahweh memberkati Bapak sekeluarga. Amin. Begitu juga saya akan menyapa Pak Yohanes BD dan Mami Rita. Semangat Pak Yohanes, sehat. Ya. Bapak Yahweh juga akan terus menyertai Pak Yohanes dan Mami Rita. Ya. Pak Jobi, shalom Pak Jobi. Apa kabar Pak Jobi? Sehat. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Pak Jobi. Saya juga akan menyapa Pak Anton dan Ibu Sinta. Luar biasa. Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan Pak Anton, Ibu Sinta, serta anak, mantu, cucu semua ada dalam perlindungan Bapak Yahweh. Amin.
Berkat Bapak Yahweh melimpah buat Pak Anton sekeluarga. Saya juga akan menyapa Pak Uwaja, Evi dan Gloria. Luar biasa, sehat ya. Bapak Yahweh memberkati kalian semua. Amin. Demikian juga saya akan menyapa Nini, Yosua, Ruth dan Deborah. Ya, luar biasa. Sehat ya. Bapak Yahweh memberkati kalian semua. Begitu juga saya akan menyapa Eva. Apa kabar Eva? Sehat ya. Bapak Yahweh memberkati dan menyertai Eva. Ati dan Roy, sehat ya. Luar biasa. Bapak Yahweh akan terus menyertai kalian. Demikian juga saya akan menyapa Pak Jemingin. Iya kabarnya Pak Jemingin? Sehat ya. Bapak Yahweh memberkati Pak Jemingin. Begitu juga dengan Pak Suryono. Luar biasa. Bapak Yahweh memberkati Pak Suryono. Radit dan Nyonya Lydia, apa kabar? Sehat ya? Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian berdua. Tak lupa juga saya akan menyapa Noel, Kisnanda, Epi, dan Malkiel. Apa kabar kalian? Luar biasa. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian. Liken, apa kabar Liken? Sehat ya? Bapak Yahweh memberkati kalian. Demikian juga saya akan menyapa Pak Yanto, Ayen. Wah, udah lama kita nggak jumpa nih. Tapi saya percaya, semangat, sehat. Karena Bapak Yahweh terus menyertai kalian berdua dan keluarga. Demikian juga saya akan menyapa Ibu Marca dan Ibu Evi. Shalom Ibu Marca, sehat ya, tambah sehat. Ya, saya percaya semakin hari semakin baik dan semakin sehat. Begitu juga Kiara, Ansa dan seluruh keluarga. Ya Ibu Evi, Bapak Yahweh memberkati kalian semua. Begitu juga saya akan menyapa Ibu Hana, Ibu Sulis, Ibu Sugi. Apa kabar? Sehat ya? Bapak Yahweh memberkati kalian semua. Demikian juga dengan Robert, Ade, Tokoh, dan Edwin. Ya, Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian. Tina dan Angel, apa kabar? Ya, sudah hampir sebulan kita nggak bertemu, tapi saya percaya sehat semua. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Tina dan Angel. Begitu juga saya akan menyapa Pak Arif dan Fitri. Apa kabar Pak Arif? Ya, semangat. Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan Pak Arif dan Ibu Fitri. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian berdua. Demikian juga Lutan. Apa kabar Lutan? Vina. Ya, bersama dengan keluarga. Sehat ya. Bapak Yahweh memberkati kalian dan menyertai kalian semua. Pak Bona Purba, Derdimet, Tia dan Winer, luar biasa, semangat, sehat ya. Bapak Yahweh menyertai kalian juga semua. Tak lupa juga saya akan menyapa Awi. Apa kabar Awi? Sudah lama nggak ketemu Awi nih. Sehat ya Awi ya. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Awi. Begitu juga dengan Ibu Yuli. Halo Ibu Yuli, apa kabar? Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Ibu Yuli. Begitu juga saya akan menyapa Leo, Astrid dan anak-anak kalian. Ya, sehat ya. Bapak Yahweh memberkati kalian semua. Begitu juga dengan Hendrik. Halo Hendrik, luar biasa. Pujiannya begitu hebat, begitu memberkati. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian. Demikian juga dengan Abigail. Ya, sehat, semangat. Begitu juga saya akan menyapa Hendrat dan Ria. Halo, apa kabar? Sehat ya Hendrat ya? Tetap semangat. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian. Begitu juga dengan Delvi, Rustan dan Immanuel. Halo, Bapak Yahweh memberkati kalian semua. Luar biasa. Demikian juga saya akan menyapa Ibu Yuni, Fania dan keluarga. Apa kabar Ibu Yuni? Sehat ya? Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Ibu Yuni. Ibu Rahel, ya biarpun mengalami kebanjiran kalau hujan, tapi itu adalah berkat yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat Ibu Rahel. Semangat, sehat. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Ibu Rahel. Begitu juga saya akan menyapa Pak Arifin Marpaung. Pin, apa kabar? Luar biasa, sehat ya. Dan Ibu Nur, semangat. Ya, percaya Bapak Yahweh tidak akan pernah tinggalkan kalian.
Demikian juga dengan anak-anak Abang, Rebecca, dan Sarah. Tetap percaya Bapak Yahweh terus menyertai kalian dan tidak pernah meninggalkan kalian. Begitu juga saya akan menyapa Ibu Ivon dan Ibu Lucia. Halo, apa kabar Ibu Ivon, Ibu Lucia? Sehat ya? Semangat, Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Ibu Ivon dan Ibu Lucia. Setiadi dan Putri, halo, apa kabar? Sehat ya? Setiadi dan Putri, tetap semangat, percaya Bapak Yahweh tidak akan pernah tinggalkan kalian. Begitu juga dengan Vera, Nita, Gwen, Kesia, dan semua anak-anak, ya, tetap semangat. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kalian. Begitu juga saya akan ya, Pak Suparno dan keluarga. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati keluarga Pak Suparno. Semangat, ya, sehat, dan percaya Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan kalian. Jadi itu yang luar biasa yang saya percaya akan terjadi dan dialami oleh semua kita yang percaya kepada Bapak Yahweh. Ya, selamat melakukan, menjalankan ibadah Sabat hari ini. Sekalipun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama, percayalah berkat Bapak Yahweh tetap menyertai saudara sekalian. Ya, kita akan mulai kebaktian Sabat kita hari ini, saudara-saudara. Yuk, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruh HaKodes menyertai kita, mengurapi kita, sehingga ibadah kita hari ini adalah ibadah yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Bariku et Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora Leolam Fae Sema Israel Yahweh Baruk Shem Kefor Makuto Leolam Fae. Shalom, Shalom Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, Shalom Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Talamlah lagi Yeshua, datanglah, bawa saya masuk sana. Talamlah lagi Yeshua, datanglah, bawa saya masuk.
Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembahmu Bapa Yahweh, baru kata Yahweh Elohenu. Oh, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami. Oh, Rabakana Lalabasi dibiki, Rabakana Lalabara. Oh, haleluya, Rabaki Rabakana Lalabasi dibiki. Oh, Rabakana Lalabasi dibiki, Rabakana. Kami bersyukur anugerah-Mu tidak pernah beranjak dari dalam hidup kami. Kalau pada hari ini kami boleh kembali melakukan ibadah kami Bapa, kami datang kepadamu, kami memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Itu anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Dan kami mohon kepadamu Bapa, kami mohon kepadamu, penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes. Fill me again, Father. Fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Terima kasih supaya Ruach HaKodes sendiri yang menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you, dwelling place. Thirsty, thirsty, I come after you. Yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabakandara masandara labakira bakandara laba. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh, Elohim kami, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Bapa, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kami. Hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau, menguduskan Sabat sesuai dengan perintahmu Bapa. Anugerah yang luar biasa kalau kami masih bisa melakukan ini, kalau kami masih bisa beribadah. Ini anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami rindu ibadah kami, menyukakan dan menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa pemeliharaanmu ajaib atas hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna buat hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna Bapa. Sampai hari ini kasih-Mu tidak pernah beranjak dari dalam hidup kami. Terima kasih. Aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abria, bahkan semua anak-anakku yang hari ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami memuji Engkau, kami meninggikan dan mengagungkan Engkau. Engkaulah Elohim yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih, dan kami mohon dan kami percaya Bapa, perlindungan dan pemeliharaanmu akan terus terjadi dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan buat kami. Terima kasih, hampiri semua kami anak-anakmu yang memanggil dan berseru kepadamu Bapa. Lindungi kami, jagai kami, pagari kami dengan kuasa-Mu Bapa. Tidak ada segala perkara yang boleh jadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan dan seizin-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Bapa, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Parasa yang sudah ditetapkan kami akan renungkan, kami akan pelajari Bapa, apa yang Bapa sedang sampaikan, apa yang sedang Bapa kerjakan hari-hari ini, supaya kami juga tahu apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masihi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Parasa hari ini Torah diambil dari Imamat pasal 9 ayat 1 sampai dengan 24. Sementara haftarannya dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 23, dan Besora dari Matius pasal 3. Besora Matius pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 17. Seperti biasa saudara, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat pertama, kita bergantian seterusnya sampai ayat yang sudah ditetapkan. Torah diambil dari Imamat pasal yang ke-9. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Yahweh. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela, untuk korban bakaran. Dan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan sebagai persembahan pendamaian untuk mengorbankannya di hadapan Yahweh, dan persembahan sajian yang diadukkan dengan minyak, karena hari ini Yahweh akan tampak padamu. Dan mereka mengambil apa yang telah Musa perintahkan dan mempersembahkannya di depan kemah pertemuan. Dan seluruh jemaat itu berdiri di hadapan Yahweh. Kata Musa,
Inilah firman yang diperintahkan Yahweh, kamu berbuat, agar kemuliaan Yahweh tampak padamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Yahweh. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak dan kedua dipinjal serta umbai pada hati dari persembahan penghapus dosa itu ia bakar di atas mezbah seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia membakar daging dan kulit itu dengan api di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya, dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban menghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban menghapus dosa seperti yang pertama. Dan dia persembahkan persembahan bakaran itu, dan dia mengolahnya sesudah dengan persembahan. Dan dia mempersembahkan persembahan sajian serta mengisi telapak tangannya dengannya. Lalu ia membakarnya di atas mezbah, terpisah dari persembahan bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, Segala ternak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan tuntukan di hadapan Yahweh seperti yang diperintahkan Musa. Dan Harun mengatakan mengangkat kedua tangannya ke arah umat itu, dan dia memberkati mereka, lalu turun dari melaksanakan persembahan penghapus dosa dan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian. Kemudian masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Lalu mereka keluar dan memberkati umat itu. Maka tampaklah kemuliaan Yahweh kepada seluruh umat itu. Dan keluarlah api dari hadapan Yahweh, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Amin. Haftarah diambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 23. Amin. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. 1 sampai 2. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Yahweh, tabut Elohim yang disebut dengan nama Yahweh semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Elohim itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Dan mereka mengangkatnya dari rumah Abinadab
serta seluruh keluarga Israel sedang menari-nari di hadapan Yahweh dengan seluruh alat musik kayu cemara dan harpa dan kecapi dan tamborin dan perkusi dan simbal. Ketika mereka sampai ke tempat pemikiran Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Yahweh itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Yahweh terhadap Uza, lalu Elohim membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Elohim itu. Daud menjadi marah karena Yahweh telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Yahweh, lalu katanya, bagaimana tabut Yahweh itu dapat sampai kepadaku? Dan Daud tidak mau membawa tabut Yahweh kepada dirinya ke kota Daud. Lalu Daud mengalihkannya ke rumah Obed Edom orang Gat. Dan tabut Yahweh itu berada di rumah Obed Edom orang Gat itu selama 3 bulan. Dan Yahweh memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Yahweh memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Elohim itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Elohim itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Yahweh itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Yahweh dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Yahweh itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Dan terjadilah ketika tabut Yahweh telah sampai di kota Daud, maka Mikal putri Saul menjenguk melalui jendela dan melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Yahweh. Dia memandang dan Daud ini dalam hati. Dan mereka membawa tabut Yahweh masuk, lalu menempatkannya pada tempatnya di tengah-tengah kemah yang telah Daud pancangkan untuk itu. Dan Daud mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian di hadapan Yahweh. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Yahweh semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerap daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan pada para hambanya. Mereka merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Yahweh, yang telah memilih aku dengan memisahkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Yahweh, yakni atas Israel. Di hadapan Yahweh aku menari-nari. Bahkan aku rela lebih hina lagi daripada ini dan siap menjadi rendah di mataku. Namun bersama budak-budak perempuan yang telah engkau bicarakan itu bersama mereka, biarlah aku dihormati. Maka bagi Mikal putri Saul tidak ada anak sampai pada hari kematiannya. Amen. Yang terakhir, Pesora diambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku,
dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Namun Yohanes akan dibaptis oleh menanggapi Yesua berkata padanya, "Turutilah sekarang ke anak demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menerima seluruh kebenaran maka dia pun." Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Diberkatilah orang yang mendengar, merenungkan, memelihara, dan melakukannya dalam hidupnya segala firman Yahweh. Sebelum kita akhiri, saudara, kita akan datang kepada Bapak Yahweh, kita berdoa, mengucap syukur untuk apa yang sudah kita nikmati sepanjang 1 minggu berlalu. Dan percaya Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita sampai kemuliaannya nyata penuh dalam hidup kita. Nah, kita bangkit berdiri, saudara. Datang kepada Bapak Yahweh, kita berdoa, dan setelah itu kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, dan saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami, bahkan sampai hari ini tangan kasih-Mu terus menyertai kami. Oleh karena anugerah-Mu Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Pemeliharaan-Mu ajaib atas kami, berkat-Mu melimpah atas kami Bapa. Kami semua anak-anak-Mu yang percaya dan menyembah Engkau, jemaat Hoya, House of Yahweh di Grand Mall Bekasi, ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Berkat-Mu melimpah tercurah dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu yang menyembah dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu hanya dekat Bapa saja kami aman, kami terlindung, kami terpelihara. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan sampai Engkau datang menyatakan kemuliaan-Mu di atas muka bumi ini, di dalam Yesus Masiah, kami akan terus menikmati semua kebajikan dan kemurahan-Mu belaka. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas sepanjang hari ini Bapa, kami percaya tangan kasih-Mu menyertai dan menuntun kami. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu sebas samayim, yetkadas meka, lafo malkuteka, kibas samayim, ken baaretz, etrehet kukenu, manu hayon, kustat lanu, alatienu, imu sesokim, dan anakmu, laserat mulanu, verdesienu ide masa, kimasulenu minhara, abafinu, renu Yesua Hamasia, Amamaka, Veadefura, Veadefer, Eome, Olame, Amin. Yevareka Yahweh wis mereka, Yair Yahweh pana veleka wikuneka, Yisra Yahweh pana veleka, Feyasem leka shalom, Basem Yesua Hamasia ben Elohim kalim, Aku en agadol, Elion adonenu, Ahadon asabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Sampai sabat depan.